Bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan izinkan dan beri kami kesempatan untuk kami masih hidup, kami boleh berkarya, dan kami boleh beribadah. Biarlah waktu-waktu yang Tuhan berikan boleh menjadi kesempatan-kesempatan yang berguna bagi kami. Tuhan, pagi ini kami begitu bersyukur buat semua karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Sampai pada saat ini Tuhan, secara khusus untuk gereja-Mu Intervlog tempat ini, Tuhan, kami percaya kepada Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir saat ini, dan Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, urapan yang baru, juga mengurapi hamba-Mu ya, untuk boleh menyampaikan kebenaran Tuhan. Biar firman-Mu akan menjadi kekuatan hidup kami, menuntun kami, mengajar kami, dan membimbing kami pada rencana Tuhan yang ajaib. Serahkan hidup kami dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Saudara yang secara khusus telah mendukung kami sekeluarga, terutama ketika ayah kami sakit sampai Tuhan panggil, dan saya benar-benar secara pribadi merasakan dukungan yang luar biasa dari jemaat ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Bapak Ibu Saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Karena ini ayat cuma satu ayat, Bapak Ibu Saudara, saya pengen kita baca ya bersama-sama. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang 11. 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa benar, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, saya ingat firman ini saya sudah pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, kemarin saya siapin beberapa firman, cuman salah satunya khotbah ini ingin saya khotbahkan kembali. Dan saya memilih untuk membagikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama melihat apa yang Tuhan inginkan bagi Bapak Ibu Saudara pada saat-saat seperti ini.
saat-saat dimana kita mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca formulasi ayat tadi, barang siapa menang atau siapa bertelinga, itu merupakan kalimat yang akan Bapak Ibu Saudara jumpai terutama kepada ketujuh jemaat di awal yang ditulis dalam kitab ini. Bapak Ibu Saudara akan berjumpa entah di akhir atau di tengah-tengah dari perikop, akan ada kalimat ini yang diulang-ulang. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membahas tentang ayat ini, saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa kitab Wahyu itu ditulis kepada 7 jemaat Asia kecil. Ini adalah jemaat-jemaat yang dilayani oleh murid-murid Tuhan Yesus, secara khusus Yohanes. Beberapa di antaranya Paulus juga pernah singgah ke sana dan melayani. Tetapi Yohanes merupakan penatua atau hamba Tuhan yang akrab dengan ketujuh jemaat ini. Yang kedua adalah satu situasi yang sedang dihadapi jemaat itu, dan masing-masing jemaat kalau Bapak Ibu Saudara baca punya pergumulan tersendiri. Entah itu Efesus, Makedonia, masing-masing mereka punya tantangan dan pergumulannya. Saya ingin membagikan apa yang dialami oleh jemaat Smyrna, Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kalimat yang sama itu akan diulang, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, kata ini adalah kata yang selalu ditulis, tadi saya bilang diulang di dalam hampir setiap konteks jemaat itu, ingin memberikan satu penekanan bahwa ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan secara khusus kepada jemaat dengan tantangan dan pergumulan mereka sendiri-sendiri. Setiap jemaat ada pesannya, Bapak Ibu. Ada pesannya buat mereka. Kalau kepada jemaat di Smyrna ini diberikan satu pesan yang akan kita pelajari, dimulai dengan kata mendengarkan. Mendengarkan itu dari kata akouo. Ini bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan. Mendengarkan itu Bapak Ibu Saudara memberikan sebuah perhatian terhadap apa yang mau kita dengar. Itu sebabnya mendengar dan mendengarkan itu beda. Mendengar kita hanya butuh kuping, Bapak Ibu Saudara, untuk dengar. Karena alat pendengaran kita adalah telinga. Jadi kalau mendengar semua bisa mendengar, tapi mendengarkan itu perlu tambahan, bukan cuma kuping. Orang untuk bisa mendengarkan sesuatu dengan baik bukan hanya lewat telinga. Tetapi kalau saya mencatat, ada dua yang perlu ada dalam kehidupan kita untuk kita bisa mendengarkan segala sesuatu dengan baik. Yang pertama namanya hati. Nggak cuma cukup dengan telinga, tapi perlu hati. Hati itu adalah, yang saya maksud di sini adalah sebuah sikap hati. Sikap hati seperti apa? Untuk rendah hati mendengarkan. Sebab tanpa kerendahan hati orang nggak bisa mendengarin dengan baik. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mendengarkan dengan baik perlu ada sebuah sikap rendah hati sehingga bisa menerima semua pesan yang disampaikan juga dengan baik. Kalau orang sudah tinggi hati atau sombong, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan mungkin mendengarkan sesuatu dengan baik. Ketika ada sesuatu yang untuk disampaikan, kalau hatinya sudah tinggi gitu, dan tidak mau rendah hati untuk mendengarkan apa yang sedang disampaikan, atau mungkin ada beberapa sikap-sikap yang saya udah tahu, saya udah biasa, nggak perlu dijelasin, saya udah ngerti. Sikap-sikap seperti ini sulit untuk mendengarkan sesuatu. Makanya mendengarkan nggak cuma pakai kuping, perlu hati. Pertama itu perlu kerendahan hati untuk mendengar apa yang sedang disampaikan, siapapun yang menyampaikan. Harus ada kerendahan hati. Sebab tanpa kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara, kita akan dengan mudah menolak semua yang ingin kita dengar. Yang kedua, pikiran. Nah, cuma telinga, hati juga perlu, dan kedua, pikiran. Kenapa? Karena untuk mendengarkan kita perlu fokus. Perlu ada sesuatu yang terpusat. Perlu ada sesuatu yang terfokus sehingga kita bisa tahu apa isinya dengan benar.
Kita nggak cuma dengar, tapi kita tahu instruksinya apa, ini lagi ngomong apa. Itu perlu diolah di pikiran, perlu konsentrasi Bapak Ibu. Makanya pesan Tuhan ini sangat penting buat setiap jemaat yang ditutup dengan kalimat barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Nah, apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada jemaat di Smyrna, Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca ayat sebelumnya. Saya mulai dari ayat yang ke-9. Apa yang ingin didengarkan oleh jemaat Smyrna? Mulai dari ayat ke-9 dan ayat yang ke-10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan buat jemaat di Smyrna yang harus didengarkan dengan baik? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 10 di situ dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Pesan yang penting buat jemaat di Smyrna pada waktu itu ketika menghadapi tentang penderitaan, Tuhan berkata jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi penderitaan dari jemaat Smyrna ini? Kalau Bapak Ibu Saudara baca tadi ayat 9, jemaat Smyrna itu mengalami 3 peristiwa. Yang pertama mengalami penderitaan, kesusahan. Yang kedua mengalami kemiskinan. Yang ketiga mengalami fitnah. Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami penderitaan karena pada waktu itu mereka dijajah oleh Kaisar Roma. Dan orang yang dijajah pada waktu itu oleh Kaisar Roma, secara khusus orang Kristen mengalami penderitaan yang berbeda. Karena mereka harus menyembah Kaisar. Orang yang tidak menyembah Kaisar akan menderita, akan ditangkap, dipenjara, dibunuh. Jadi pada waktu itu tantangan imannya berat. Kalau mereka ketahuan tidak menyembah Kaisar, sementara orang Kristen tidak boleh menyembah manusia, maka mereka akan ditangkap. Kedua, mereka miskin, Bapak. Istilah miskin itu dari istilah ptokos. Ptokos itu miskin, semiskin-miskinnya. Miskin karena dia hidupnya bergantung dari belas kasihan orang lain. Bukan miskin biasa, tetapi dia miskin karena tidak punya apa-apa sampai hidupnya itu harus bergantung dengan orang. Bergantung dari belas kasihan orang. Kenapa? Memang pada waktu itu orang Kristen nggak bisa dagang, Bapak Ibu. Tidak diizinkan punya usaha atau orang Roma menguasai perdagangan dan mereka punya semacam kelompok-kelompok dagang, Bapak Ibu Saudara, yang dimonopoli oleh Kaisar Roma, dan para pedagang-pedagang itu biasanya harus kompromi. Kalau kompromi baru bisa, tapi kalau nggak kompromi nggak bisa. Nah, orang Kristen pada waktu itu nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Makanya diizinkan mereka untuk mengalami masa sulit. Salah satunya adalah bicara soal kemiskinan yang dialami oleh mereka. Mereka nggak diberi nafkah. Bahkan orang Roma bisa sewenang-wenang terhadap orang Kristen dalam hal ini. Lalu mereka difitnah oleh orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Menurut sebuah komentar yang saya baca dari William Barclay, orang Yahudi itu memfitnah mereka pertama sebagai perusak rumah tangga. Kenapa? Karena kalau ada di antara kaum keluarga satu aja jadi Kristen, ribut, bertengkar karena dampaknya. Maka orang Yahudi bilang, tuh kan jadi Kristen tuh rusak rumah tangga kamu. Fitnah pertama. Fitnah kedua adalah orang Kristen itu pemberontak. Buktinya dia lawan Kaisar. Sementara Bapak Ibu Saudara, ada orang Yahudi juga orang Kristen, sesama Yahudi cuma beda agama, Bapak Ibu Saudara. Di zaman dulu sudah terjadi hal-hal seperti ini. Realita-realita ini merupakan realita yang mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi, kita semua hadapi.
Kita menghadapi satu masa-masa yang sukar dalam kehidupan. Ada tantangan iman, tantangan secara sosial dan lain sebagainya. Hari ini kita mengalami hal yang sama. Cuman ada satu pesan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, kita belajar dari jemaat Smyrna. Yang pertama, firman Tuhan menyapa Bapak Ibu Saudara dan saya dengan kata, jangan takut tentang apa yang harus kamu derita. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kita jangan takut. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 9 di situ dikatakan, aku tahu, kata Tuhan. Kata tahu di situ artinya dia menyelidiki dengan baik. Kata tahu di situ juga punya arti dari istilah oida, itu tes. Oh, bukan tes, tetapi observasi, mengobservasi, menguji lah kira-kira, menyelidiki lebih tepat. Tuhan sedang menguji dan sedang menyelidiki, dan Tuhan mengerti kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi. Secara khusus jemaat Smyrna waktu itu, seakan-akan satu penghiburan dari Tuhan. Yohanes berkata, saya tahu kamu menderita, saya tahu apa yang engkau alami. Kira-kira begitu. Artinya Tuhan tidak diam saja melihat penderitaan umatnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang mengerti kondisi Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca Ibrani pasal 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kristus pun menderita. Dia menderita dengan hebat, menanggung banyak bantahan, tapi Yesus tekun. Hal itu dilakukan, kalau kata Ibrani, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya waktu menderita juga gak putus asa. Kenapa? Karena punya Tuhan yang mengerti penderitaan hidup. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat dari sebuah khotbah yang disampaikan. Ini khotbahnya Kasih. Saya nggak tahu dia masih ingat apa. Karena waktu itu saya nonton rekaman khotbahnya, dan semua rekaman khotbah saya nonton. Kalimatnya bilang ini, jangan berhenti berharap, karena Tuhan belum berhenti bekerja. Waktu saya dengar kalimat itu, Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati. Seringkali dalam penderitaan, dalam banyak tantangan yang kita hadapi, bisa kita putus harap. Apalagi kalau kita lihat seakan-akan Tuhan nggak bekerja dalam kehidupan, seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan tidak ada sesuatu yang mau Dia kerjakan. Bukan berarti Dia tidak sedang bekerja. Masalahnya adalah jangan putus harapan kita, karena kita punya Yesus yang hidup dalam kita. Amin. Dalam Kristus kata kita ada hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi yang pertama yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Mungkin kita juga gak ngerti kenapa Tuhan izinkan banyak penderitaan terjadi hari-hari ini, banyak tantangan. Tetapi masalahnya bukan untuk dimengerti, Bapak Ibu. Tapi lewat semua pergumulan itu Tuhan mau kita memandang dan berharap kepada Dia. Tuhan mau kita belajar sesuatu tentang Allah. Hari-hari ini adalah kesempatan yang Tuhan izinkan untuk Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Dan lewat pengalaman-pengalaman itu, iman itu jadi kokoh. Sebab pengalaman-pengalaman itu, situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan itu tidak pernah kebetulan. Di balik semua itu ada sesuatu yang ingin Tuhan berikan kepada kita untuk kita pelajari, untuk kita bertumbuh. Hanya seringkali kita terlalu fokus dengan banyak pergumulan sehingga kita lupa pesan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Tuhan bicara kepada jemaat Smyrna, bahwa di antara semua jemaat, Smyrna merupakan jemaat yang dipuji Tuhan, salah satu jemaat yang dipuji Tuhan. Cuma bukan hanya dipuji Tuhan, tetapi penderitaannya yang paling berat. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita, karena Kristus hidup. Yang kedua, ayat 10 tadi, bagian ayat 10. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang 10,
bagian yang terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pesan Tuhan apa yang harus didengarkan baik-baik oleh jemaat Smyrna dan kepada kita pada saat ini adalah tetap setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada kata mati di situ? Tahukah bahwa penderitaan yang dialami oleh orang Smyrna itu akan terus berlanjut sampai mereka mati? Artinya, mungkin sampai mereka mati, itu penderitaan gak akan hilang. Makanya saya bilang selain dipuji, penderitaannya pun sampai mati. Mereka gak boleh kompromi sampai mati. Mereka miskin sampai mati. Jadi ini bukan sekedar tantangan, coba. Ini pergumulan yang gak main-main. Tetapi apa yang Tuhan inginkan, Tuhan pesankan, kamu harus setia. Setia sama Tuhan. Bukan kepada yang lain, tapi setianya sama Tuhan. Sampai mati. Bapak Ibu Saudara, karena memang setia di sini artinya engkau tetap teguh sampai mati. Engkau tidak dipengaruhi sampai mati. Engkau tidak terpengaruh oleh situasi. Teguh kepada Allah sampai mati. Seringkali memang Bapak Ibu Saudara, dalam tantangan dan pergumulan ada saja tawaran-tawaran untuk lari dari Tuhan, untuk melakukan cara-cara yang gak berkenan sama Tuhan. Ada saja peluang-peluang untuk berseberangan dengan Tuhan. Ada tawaran-tawaran jalan keluar atau cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Justru pada saat-saat sulit seringkali ada tawaran seperti itu. Disitulah letak iman Bapak Ibu Saudara. Saya sedang diuji, apakah kita menjadi orang yang teguh kepada Allah atau kita mulai lenceng. Makanya Tuhan bilang kamu harus setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang saya pelajari secara khusus lewat dari sakit yang dialami oleh Papa sampai dia dipanggil pulang. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya itu sedih sebenarnya, sedih sekali. Karena banyak waktu yang terbangun bersama dengan dia. Dia tinggal sama kami, dia melayani bersama dengan kami. Jadi hampir hari-hari kita selalu sama dia, dan yang dibicarakan memang tidak lain selain pelayanan. Bapak Ibu Saudara, di saat-saat seperti itu waktu dia dipanggil Tuhan, banyak cerita yang saya dengar, banyak kesaksian yang saya dengar dari orang-orang yang dilayani. Dan satu hal yang saya lihat, dia setia sampai akhir. Saya sudah dengar rekaman khotbah yang kemarin, karena saya kan tidak datang, tapi saya dengar khotbahnya malam, saya putar. Sudah di-upload sama Lupin, saya nonton. Istri saya kan menyaksikan di mana dalam keadaan dia waktu itu sakit. Dia dengar ada orang minta didoakan. Lalu mama sama Tuhan itu sebenarnya lagi mengatur Bapak Ibu Saudara. Cuman dia mendengar, lalu dia keluar, dia bilang, kalau kalian gak mau doakan saya yang pergi. Udah dalam kondisi seperti itu. Memang kalau bicara soal pelayanan dan pekerjaan Tuhan, waduh, dia itu sangat bersemangat apapun dan dia. Ya, satu keteladanan yang saya lihat, dia setia melayani pekerjaan Tuhan sampai mati, sampai akhir hidup. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan susah pun tidak menghalangi. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya pernah melayani bersama dengan dia di daerah Pasar Jumat. Bilangnya Pasar Jumat. Oh, daerah Pasar Jumat. Waktu sampai Pasar Jumat saya tanya, langsung jauh lagi Bapak Ibu Saudara. Entah kemana itu, di Padu dan di situ. Kami pergi berdua. Hanya untuk mendoakan satu rumah. Ini teman saya. Rumahnya itu petak di pojok sana. Cuma ada satu gang. Di gang itu ternyata itu gang arah kuburan. Nah, dia punya anak satu. Istrinya dari Kristen. Punya anak satu masih kecil. Anaknya katanya sering diganggu masa Tuhan.
pikir mau doain rumah, ternyata mau doain God. Nah itu, karena seringkali diganggu di situ. Saya pergi sampai jauh. Lalu pulang Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, saya tahu betul beliau bukan tipe orang. Kita pulang aja. Orang, ya mereka keluarga, kita cuma dikasih teh. Lalu saya ingat banget kita lapar. Itu dari malam itu, 10:30. Lalu saya tanya, mau makan nggak? Lalu dia bilang, nggak usah makan, nanti makan di rumah aja. Padahal saya tahu betul dia lapar. Lalu saya ajak dia makan. Lalu dia bilang, jangan makan di tempat-tempat mahal. Kita cari tempat yang murah. Lalu saya cari warteg pinggir jalan, kita makan berdua di warteg. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya memang karena duitnya duit warteg. Pada waktu itu saya cuma bawa 50.000, 100.000 sebenarnya. 50.000 saya mau kasih dia, 50.000 buat kita makan. Tapi saya lihat dia makan begitu lapar. Saya bilang mau tambah, boleh 1 kali lagi. Ya tambah. Bapak Ibu Saudara, itulah suka duka dalam pelayanan. Dan itu dilakukan dengan setia, Bapak Ibu Saudara. Bukan sekali 2 kali saya punya pengalaman seperti ini. Ya, lagu hati sebagai hamba. Saya ingat banget itu nyanyi lagu itu seperti itu. Itu lagu katanya datang kosong, pulang juga kosong. Datang nggak punya apa-apa, pulang juga nggak punya apa-apa. Dan itu dia teladankan kepada kami. Satu hal yang luar biasa. Dan Tuhan juga ingin kita semua setia sampai akhir sama Kristus. Amin. Bapak Saudara, tantangan dalam dunia ini mungkin tidak akan berakhir. Mungkin tidak akan berakhir sampai kekekalan, sampai akhir zaman. Mungkin penderitaan ini tidak akan berujung. Tetapi satu yang pasti, kesetiaan kita sama Tuhan juga kekal. Setuju, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Dalam ayat yang ke-11, barang siapa menang, tadi dikatakan akan diberikan mahkota. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menang. Pesan Tuhan apa yang ingin disampaikan kepada jemaat Smyrna yang harus didengarkan baik-baik adalah Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya menang. Bapak Ibu Saudara, istilah menang jadi menarik dari istilah nikao. Ini kata ini kalau dijelaskan seperti sebuah pertempuran. Kita adalah tentara yang maju berperang, tujuannya cuma satu, menang atau mati. Jadi ada satu usaha untuk berjuang. Penekanannya bukan kepada kemenangannya saja, tetapi perjuangan untuk menang. Barang siapa yang berjuang terus sampai menang. Bapak Ibu Saudara, tantangan dan pergumulan ini adalah satu medan pertempuran yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus perjuangkan hidup kita, perjuangkan iman kita, perjuangkan usaha kita, perjuangkan keluarga kita, perjuangkan semuanya. Karena hidup ini adalah bicara soal juga tantangan untuk berjuang sampai menang. Sebab untuk orang-orang yang menang, kata Alkitab tadi, akan diberikan mahkota kehidupan. Kata mahkota itu dari istilah Stefanos, Pak Daniel Stefanus, ya kan? Stefanus sudah artinya mahkota. Cuma yang membedakan tentang mahkota ini adalah ada mahkota yang diturunkan raja ke pangeran. Itu mahkota turunan. Tapi Stefanus bukan mahkota turunan itu. Stefanus adalah mahkota yang disematkan di kepala. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kalau nonton Olimpiade zaman dulu itu ada daun, mahkota dari daun. Itu daun dewa katanya, daun dari pohon dewa yang disematkan. Itu penghargaan. Makanya ada istilah Olimpiade kan. Itu kan dari mitologi Yunani di Gunung Olympus sana. Yang menang, yang udah melewati banyak tantangan tuh. Olimpiade kan banyak sekali hal yang harus dilewati. Yang menang dikasih medali penghargaan. Gambaran ini juga Tuhan berkata begini, barang siapa menang, ada mahkotanya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Perjuangan, kesetiaan, pergumulan yang Bapak Ibu Saudara lakukan dengan setia kepada Tuhan sangat dihargai Allah. Jadi perjuangan kita gak akan sia-sia Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita berjuang, kita tahu di kekekalan ada Allah yang sedang menanti perjuangan untuk memberikan mahkota kepada Bapak Ibu Saudara yang menang
atas tantangan kehidupan ini, terus tantangan iman ini, terus dengan setia lewati segala sesuatu sampai akhir. Artinya jerih payah Bapak Ibu Saudara, dukungan Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan untuk pekerjaan Allah, tidak akan pernah sia-sia. Perjuangan iman kita tidak sia-sia, karena ada yang Tuhan siapkan, ada mahkota bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk diterima lewat semua perjuangan kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetaplah berjuang sesulit apapun kehidupan kita. Tantangan kehidupan kita mungkin banyak hari ini, tantangan gereja kita juga banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan berhenti berjuang, karena ada Allah. Jangan takut menghadapi kehidupan, karena ada Allah. Tetap setia sama Tuhan, karena Allah menanglah bersama dengan Allah. Amin. Kita berdiri. Seperti wanita menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi dari awal. Seperti wanita menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku. Akan sampai akhir, sampai akhir ku menuntut ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menuntut ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menuntut ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani sampai akhir. Ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menuntut ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Mari kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada, yang hadir, bahkan mungkin yang tidak bisa hadir. Tuhan, Kau melihat hidup mereka hari-hari ini. Tuhan, apapun yang sedang mereka hadapi, apapun yang kami hadapi, baik itu dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, Tuhan, kami bawa ke dalam tangan. Tuhan, pergumulan dan tantangan yang kami alami yang tetap membuat kami kuat, kami pun tetap setia sama Tuhan. Secara khusus Tuhan berkati seluruh sidang jemaat pagi ini. Tuhan, Engkau tahu hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya kekuatan dari Allah hadir. Mereka boleh tetap kuat, boleh tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, tolong hidup mereka. Tuhan, bukakan jalan. Tuhan, untuk setiap tantangan pergumulan sedang mereka hadapi. Bahkan ada di antara mereka yang hari ini mungkin sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan hidup mereka, menguatkan mereka, memulihkan hidup mereka. Terima kasih Bapak, Hamba menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu dan seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik kepunyaan-Mu Tuhan, yang Tuhan telah tebus dari darah itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak.